Mama, nanti sahur papa jangan dibangunkan ya. Papa udah makan nih. Betul tidak? Padahal bapak ibu, sahur itu bukan jam 2, bukan jam 3, tapi setengah jam sebelum azan subuh. Itu yang dikatakan oleh Nabi, tasaharu fa inna suhuri barokah. Makan sahurlah kalian, dalam sahur itu ada barokah. Apa keberkahannya? Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, pasti Allah ampuni dosa-dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah engkau menuju ampunan dari Rabb-Mu, yang di dalamnya ada sorga seluas langit dan bumi, yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Wa qala aidan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas dirimu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kiranya kamu menjadi orang yang bertakwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadan futiha abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, maka Allah membuka pintu sorga seluas-luasnya, menutup neraka serapat-rapatnya, dan syaitan pun dirantai. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak manajer PT PLN yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu keluarga besar PT PLN Teluk Lembu yang insya Allah pagi ini kita selalu bahagia, pagi ini kita selalu dalam iman dan takwa. Semoga pekerjaan kita hari ini dimudahkan oleh Allah, dan rezeki kita pun diberi menjadi rezeki yang barokah. Kembali kita bersyukur kepada Allah
pada hari Kamis 12 Sa'ban 1445 Hijriah ini kita kembali dapat duduk bersama. Yang pagi ini Bang Iwan, ya, ini agenda bayar hutang sajalah, ya, daripada tak datang, ya, karena betul-betul lelah Bapak Ibu. Selesai siangnya di Auri, ini luar biasa. Yang saya ceramahkan itu Jenderal Bintang 1 dengan tentara-tentara perwira bunga 3, kolonel, letkol, AKP. Bahagia saya semalam. Kenapa? Karena jenderalnya luar biasa. Sambutannya mengatakan, kalau saya lihat ada anggota saya azan masih udut, awas katanya. Jadi saya kepingin azan semua kita sudah ke masjid, ke musola, karena kita ini mengurus udara. Yang punya udara itu adalah Allah, maka harus Allah yang turun tangan. Saya mendengarnya Bapak Ibu, kalau beginilah semua jenderal, aman dunia ini. Nah, begitu hebatnya dia. Nah, dari situ berangkatlah saya jauh, Rohul yang paling ujung, keras hati juga, ya, keras hati juga, pulang hujan sepanjang jalan Pak. Taulah jalan ke Rohul, lobang-lobang, ya, banyak, ya, sampai sekarang tak tahu saya ada tanda bahaya dalam mobil itu bunyi-bunyi, entah apalah itu, ya, ada tanda bahaya, tutut, tapi mobilnya bisa jalan. Nah, sampailah di rumah, selesai sholat subuh. Nah, baringlah sebentar tadi. Nah, dibangunkan sama istri, Bang, abang janji sama PLN. Oh Tuhan kayu, saya bilang, itulah. Nah, jadi janji hutang yang harus dibayar. Nah, maka saya datang hari ini, dan semoga saja sebagaimana biasa apa yang kita bicarakan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kajian-kajian terdahulu pernah kita bahas bahwasanya di atas dunia ini golongan manusia itu hanya ada 3 saja. Yang pertama, kita golongan orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, golongan orang-orang kafir. Dan yang ketiga, golongan orang-orang munafik. Inilah 3 manusia. Di mana kita lihat itu Pak Ustadz? Dari surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat ke-20. Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat ke-20 itu adalah menceritakan tentang 3 golongan manusia. Nah, golongan orang-orang beriman, maka mereka menjadikan dunia ini sebagai tempat mengumpulkan pahala. Jadi Bapak Ibu bekerja di PLN ini apa? Ini hanya mainan, supaya tak bosan menunggu ajal itu. Dikasih Allah lah Bapak Ibu mainan. Mainan Bapak Ibu, kerja di kantor PLN, masuk jam sekian, pulang jam sekian. Nah, mainan ini, ya. Mainan saya apa? Inilah ceramah. Ada orang mainannya kedai, ada mainannya kebun. Ingat itu Pak. Jadi pekerjaan ini apa? Mainan yang diberi oleh Allah supaya jangan bosan. Karena yang kita tunggu ini kan hanya 2 saja, azan dan ajal. Ingat itu, azan dan ajal. Nah, maka orang beriman ini itulah dia. Tugasnya di atas dunia ini mengumpulkan pahala. Karena semakin banyak pahala yang dikumpulkan, semakin senanglah dia pada kehidupan nanti. Itu orang beriman. Yang kedua, orang kafir. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Cuma 2 ayat. Orang-orang kafir itu Bapak Ibu, mereka hidup di atas dunia ini, menjadikan dunia ini tempat bersenang-senang.
Jadi makanya dikatakan oleh Nabi, dunia ini penjara bagi orang beriman dan sorga bagi orang-orang kafir. Kenapa? Memang tempat mereka di sini bersenang-senang. Nah, dan yang ketiga, orang munafik. Nah, orang munafik ini ayatnya banyak, Pak. 13 ayat. Bahkan Allah turunkan surat Al-Munafikun 12 ayat. Orang kafir orang kafir tadi cuman 2 ayat. Allah turunkan surat Al-Kafirun cuman 6 ayat. Tapi orang munafik 13 ayat. Allah turunkan surat Al-Munafikun itu 12 ayat panjang-panjang. Nah, siapa mereka? Mereka yang hidup di atas dunia ini tujuannya satu saja dalam otaknya, cuan. Apa tujuan? Duit. Ya. Inilah orang munafik. Ya. Yang kerjanya hanya uang, harta, uang, harta. Itu Tuhan mereka. Ya. Makanya orang munafik ini ganteng, pintar. Ya. Orang pintar banyak jadi munafik. Bahkan orang alim banyak jadi munafik. Orang alim yang mana Pak Ustaz? Orang-orang alim yang tawadu. Loh, tawadu kan bagus Ustaz, rendah diri. Tahu warna duit. Ya. Ya. Tahu warna duit. Ini munafik. Nah, itu rahasia kita saja ya bagaimana ya. Jangan lagi David. Ya. Tapi ini yang terjadi banyak Pak. Nah, jadi ketika orang itu otaknya duit, harta, dia golongan munafik. Nah, Bapak Ibu. Lalu kita yang golongan beriman ini, yang tugas kita di atas dunia ini mengumpulkan pahala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Diberikannya lah kita tempat, waktu mengumpulkan pahala-pahala itu. Ada yang disebut dengan tempat haram. Itulah dia Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram. Ada yang disebut dengan bulan-bulan haram. Itulah dia Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan ada satu yang tidak ada pada umat-umat yang lain. Mana dia Bapak Ibu? Ramadan. Yang hanya diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi lain enggak dapat Ramadan puasa? Enggak. Kenapa Allah berikan Ramadan itu hanya kepada kita Bapak Ibu? Jawabannya sederhana saja. Karena umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek. Kesempatan beramalnya sedikit. Kesempatannya mengumpulkan pahala sedikit. Maka diberilah bulan yang istimewa itu. Nah, itulah kenapa Nabi mengatakan, Raghima anfu rajulun, celakalah seseorang. Siapa ya Rasul? Yang hidup di bulan suci Ramadan tetapi dia tidak dapat ampunan. Dihidupkan Allah di bulan suci Ramadan tak dapat ampunan. Kenapa tak dapat ampunan Pak Ustaz? Karena dia tidak mengerti apa itu Ramadan. Kalau ditanya gembira-gembira dia Pak. Ibu senang bulan Ramadan? Apa yang menyenangkan di bulan Ramadan? Makanan yang tak ada jadi ada Pak Ustaz. Ya. Yang biasanya hari-hari biasa susah mau makan pecel, itu Ramadan ada pecelnya. Kata orang kami Rokan Hulu, yang hari-hari biasa susah mendapatkan anyang pakis, Ramadan ada anyang pakis. Ada yang begitu. Ada lagi, Bapak gembira Ramadan datang,
Ondeh, kayak mana mau bilang gembira? Ngudut susah, ya. Ngopi pagi susah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita orang beriman ini Pak, mesti gembira. Makanya saya bacakan surah Ali Imran tadi. Wasari'u ila magfirah. Keluarga besar PT PLN Sungai Lembu yang ngaji tiap hari Kamis, berpacu kalian. Persiapkan diri kalian. Karena kalau tak ada persiapan, gagal Ramadan. Mesti persiapkan diri dalam mencari ampunan Allah, yang di dalam ampunan itu ada sorga seluas langit dan bumi. Yang mendapatkan sorga seluas langit dan bumi itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang sudah tanggal 12 Sa'ban, ya, besok pagi 13, 14, 15 Yaumul Bid. Nah, maka persiapkan. Persiapan itulah yang disebut dengan acara tarhib Ramadan. Ini kan banyak ini Pak, ya. Mau puasa ini ustaz-ustaz diundang lagi tarhib Ramadan, ya. Bahkan ada yang satu acara tadi malam itu, satu acara itu menyambut bulan suci Ramadan, syukuran penyelesaian pembangunan masjid, dan tarhib Ramadan. 3 acaranya, Isya Mi'raj, syukuran masjid, dan tarhib Ramadan. Ini pintar panitianya, paket hemat Pak, ya. Dia undang saya membicarakan 3, bayarnya 1. Kan begitu ya. Kan seharusnya kan enggak Isra Mi'raj ya Isra Mi'raj. Tapi enggak apa-apa Pak, itu paket hemat namanya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tarhib ini apa artinya Pak Ustaz? Lapangkan hati. Melapangkan hati menyambut kedatangan Ramadan itu. Sehingga begitu Ramadan datang, muncul kalimat dalam mulut kita mengatakan jadi marhaban itu bukan selamat datang, tapi apa? Kami lapangkan hati kami menunggu kedatanganmu wahai Ramadan. Nah, ada 4 hal yang kalau kita lakukan, insya Allah kita menjadi orang yang sukses di bulan Ramadan ini. Nah, karena saya kan pernah katakan Pak, orang yang tak paham dengan Ramadan itu susah suksesnya. Contoh, mulai dari hari ke-20 ke atas, itu paling banyak acara apa? Bukber. Bukber kawan SD, bukber kawan SMP, bukber kawan SMA, bukber kawan kuliah. Bahkan di PTPL bukber kawan-kawan dulu sama-sama kursus masuk pertama itu seangkatan. Nah, cobalah itu Pak, ya. Bayangkan, lu kan bagus Pak Ustaz silaturahmi, betul, tapi lihat pengalaman bukber itu, apalagi yang kawan SMP SMA Pak, ya, udah lama nggak ketemu. Apa yang terjadi? Ngobrolnya seru. Bahkan karena saking serunya tarawih pun lewat Pak. Sekali cuma malam, besok masih ada. Itu salah satu contoh. Nah, oleh karena itu Pak Bu, yang pertama saya ingin pesan Bapak Ibu, mari kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terakhir. Loh, kalau begitu besok mati dong Pak Ustaz. Enggak. Tapi kita membayangkan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Tidak akan lagi kita ketemu sama Ramadan yang akan datang. Untuk apa Ustaz? Supaya kita lebih bersemangat, sebagaimana kita akan khusyuk ketika sholat, kalau membayangkan sholat itu sholat yang terakhir. Nah, maka 4 yang harus dilakukan. Apa yang 4 itu Pak Ustaz? Yang pertama Bapak Ibu, memperbanyak doa. Yang doanya sudah saya uraikan pada tahun yang lalu. Allahumma ahillahu alaina bisalamati wal islam wal amni wal iman. Duhai Allah,
Masukkan aku ke dalam Ramadan itu ya Allah dengan selamat, dengan Islam. Islam itu apa Ustaz? Penyerahan diri total, ya. Sehingga tidak ada lagi Pak yang kita lakukan di Ramadan itu kecuali untuk itu. Imam Ahmad itu Pak, kalau tiba Ramadan, dia tinggalkan kitab-kitabnya. Dia tidak lagi menyampaikan fatwa. Kemana dia? Dia hanya beribadah dan di tangannya Al-Quran. Karena Ramadan itu Bapak Ibu, parfumnya adalah Al-Quran. Wal amni, dengan aman. Wal iman, dan dengan keimanan. Inilah yang kita minta kepada Allah. Bahasa kita sendiri apa? Ya Allah, masukkan Ramadan ini ya Allah dalam keadaan selamat, dalam keadaan Islam, dalam keadaan aman, dalam keadaan iman. Udah kita sebut-sebut Ramadan ini, menyebut sesuatu sering-sering tandanya cinta Bapak Ibu. Menyebut sesuatu sering-sering tandanya rindu. Nah kita rindu dengan Ramadan, karena Ramadan itu perginya lama, 11 bulan. Datangnya sebentar, cuman 1 bulan saja. Rugi kita. Jadi banyak-banyaklah berdoa. Jangan mengeluh, jangan kesal, karena ini adalah nikmat, tak diberikan kepada umat-umat yang lain, hanya kepada kita. Semata-mata Allah sayang. Kemudian yang kedua, perbanyaklah Bapak Ibu mulai hari ini mendengar atau membaca tentang ilmu-ilmu Ramadan. Jadi jangan baca-bacaan lagi, baca. Kalau ada nanti artikel, baca. Ada podcast di media sosial tentang Ramadan, baca. Kenapa? Ramadan ini butuh ilmu. Kalau tak punya ilmu Ramadan itu susah Pak. Contoh, Ramadan itu siang malamnya sama. Tapi berapa banyak orang ketika malam menjadikan Ramadan itu santai-santai. Bahkan tidak jarang ada yang menunggu sahur dengan cara main domino. Ada tidak? Pak Iman kenapa senyum? Berarti ada ya. Menunggu sahur sambil main domino. Menunggu sahur sambil main game. Coba Pak, ya. Apalagi di zaman medsos sekarang ini kan game itu luar biasa, ya. Ini kekeliruan besar. Karena Ramadan itu siang malamnya ampunan. Siangnya mangsoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan penuh perhitungan. Dan kalimatnya di situ siyam Pak, sauma, bukan saum. Saum itu apa Ustaz? Saum itu menahan diri dari satu hal. Contoh, ibu tak mau bicara dengan saya, berarti ibu sedang puasa. Puasa apa? Puasa bicara. Itu dia. Pernah dilakukan itu. Siapa yang melakukannya? Maryam. Ketika dia telah melahirkan Nabi Isa alaihissalam, dia puasa bicara. Tetapi puasa kita ini syam, bukan hanya menahan makan dan minum, tapi wahtisaban, menahan dari segala sesuatu yang merusak, membatalkan pahalanya. Makanya orang puasa boleh marah? Enggak. Bagaimanapun kesalnya engkau, tahan. 5 menit sebelum berbuka Pak, terjadi insiden yang menyakitkan hati, bawa senyum saja. Alhamdulillah, Bapak bisa sabar, berhasil puasa Bapak. Berapa menit lagi berbuka? 5 menit lagi. Alhamdulillah. Habis buka nanti kau tengoklah siapa bapakmu ini. Ya. Habis buka kau tengoklah siapa bapakmu ini. Kan begitu. Banyak orang tak paham. Nah, kemudian malamnya mangqama Ramadana
Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan. Maksud mangkoma Ramadan itu mendirikan malam Ramadan itu apa? Mengisi malamnya dengan ibadah. Aduh Pak Bu, udah 11 bulan kok kita dikasih Allah kesempatan bekerja mati-matian, bekerja habis-habisan. Cuman 1 bulan ya, makanya kantor-kantor itu pun punya perhatian yang besar. Kalau Ramadan itu orang kantoran masuknya jam berapa Pak? Kalau hari biasa? Pulangnya aja dipercepat. Pulangnya dipercepat. Coba, pasti ada keringanan jam kerjanya ya. Bukan untuk istirahat, tapi untuk supaya bisa mengepulkan ibadah kita. Cuman kita kadang-kadang itulah dia ya, itu baru ilmu tentang itu Pak. Belum lagi Ramadan itu ayatnya berapa? 5, bukan 1. Kita selama ini, mohon maaf, banyak orang yang mengira Ramadan itu hanya surah Al-Baqarah 183. Padahal 184, 185, 186, 187 itu turunnya serentak di tahun kedua hijrah ketika Allah memerintahkan ibadah puasa itu. Kita baca Pak, di ayat 185 ya, kalau di 184 nya kan tentang tata cara orang yang tak bisa puasa. Itu yang saya katakan itu. Jadi bagaimanapun juga puasa ini kalau kita tak mampu boleh membayar fidyah ya. Ibu hamil ada saatnya membayar fidyah, ada saatnya mengganti. Itu di 184. Nah, di 185 itu Allah cerita tentang apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Jadi Ramadan itu turunnya di Al-Quran turunnya Ramadan. Sehingga saya katakan tadi, Ramadan itu tak ada bacaan lain. Tidak ada Twitter, tidak ada WA, tidak ada Facebook. Ikut tidak Pak. 50 chat WA grup dia tuh menengok lama-lama tuh ya. Kadang-kadang mau ngaji itu letaknya Quran dulu, tengok WA dulu. Dia telah menengok WA, aku tuh mau ngaji ya, bayangkan itu Pak. Ramadan tuh bersama Quran. Dulu udah saya sampaikan itu, udah ulang-ulang itu ya. Tak lancar pun kita dapat pahala. Nah, ayat 186 Allah cerita apa? Kedekatan dia dengan kita. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Kedekatanku ini aku kabulkan doa-doanya ketika mereka berdoa. Nah, maka Ramadan itu kita kan mendadak alim itu Pak. Cobalah, yang tak biasa sedekah mau sedekah saja. Begitu dia, kena dekatnya. Maka kata Allah, berdoalah. Nah, mana tempat berdoa yang terbaik di Ramadan itu Ustaz? Pertama, ketika berbuka. Karena ada 3 orang yang doanya itu dikabulkan Allah Pak. 1 orang berpuasa, 2 pemimpin yang adil, 3 orang yang terzolimi. Cuman tidak boleh merasa aku terzolimi, aku doakan engkau. Tidak begitu Pak ya. Memang terzolimi gitu. Nah, coba lihat berapa banyak ketika akan berbuka itu orang menyia-nyiakan waktunya. Kemana? Ngabuburit. Sampai di rumah beduk. Alhamdulillah, papa hebat deh ngatur waktu, pas-pas. Coba, karena dikatanya melengah-lengah puaso. Padahal betapa ruginya saat-saat akan berbuka itu kita kehilangan doa. Yang kedua, sahur. Ibu, bapak, boleh sahur jam 1? Enggak, jam 1 itu makan malam bro ya. Jam 1 itu makan malam. Apalagi sahur sebelum tidur. Ada makan dia, mama nanti sahur papa jangan dibangunkan ya, papa udah makan nih. Betul tidak? Padahal bapak ibu, sahur itu
bukan jam 2, bukan jam 3, tapi setengah jam sebelum azan subuh. Itu dikatakan oleh Nabi, tasaharu fa inna suhuri barokah. Makan sahurlah kalian, dalam sahur itu ada barokah. Apa keberkahannya? Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, pasti Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi setengah jam sebelum azan itu kita bangun, kita makan, kita istighfar. Itu sahur itu, Pak. Bukan jam 1, jam 2, jam 3. Makanya jam 1, jam 2, jam 3 itu makan malam. Berapa banyak juga yang kita sia-siakan ini. Dan yang hebatnya di Pekanbaru, tak tahu dia kapan waktu menahan. Ditunggunya bunyi sirine. Padahal bunyi sirine itu bukan waktu menahan. Waktu menahan itu adalah ketika azan. Jadi sirine itu untuk apa, Ustaz? Untuk hati-hati. Lampu kuning. Nah, bapak ibu baru bangun di lampu kuning, ya makan. Nanti pas lampu merah, stop. Makanya makannya itu yang sederhana saja. Jangan godok di situ. Ya. Ini jelas lampu kuning, godok dihantam pang, begitu masuk lampu merah tiba pening, Pak. Nak ditolan lah menahan, ya dibuang. Mubazir, kawan setan. Nah, pasalnya dari pagi sampai sore kan. Kalau nampak kali kita sahurnya di waktu lampu kuning. Nah, ini kan ilmu-ilmu yang sederhana. Ya. Ilmu-ilmu yang sederhana yang hanya bisa didapat bagi orang yang betul-betul mempersiapkan diri dengan ilmu di bulan suci Ramadan. Sampai masalah mandi saya bahas itu, Pak. Mandi besar itu, walaupun di Ramadan tidak boleh itu yang kita ingatkan, Pak. Makanya Nabi itu Ramadan mengencangkan ikat pinggangnya. Maksud ikat pinggang itu apa? Mengencang ikat pinggang, meninggalkan bininya. Tapi orang awak kok sebelum Ramadan baru banyak pesta, ya. Mandi wajib itu tak ada hubungannya dengan puasa, Pak. Mandi wajib itu hubungannya dengan apa? Dengan sholat subuh. Nah, jadi bolehkah kau sahur saat masih berjunub? Boleh. Habis itu baru kau mandi, pergi sholat subuh. Supaya apa? Mertuamu tidak curiga. Ikut tiap malam jam 2 mandi tuh Pak, mandi tuh Pak. Risau mentua sedang tahajud, kok mandi taruh siroi kok gawat kok aja kan? Ya, kan ada yang begitu, Pak. Tak paham dia. Ada yang pengalaman ya? Nah, kan ini contoh, Pak. Jadi ya, jadi yang saya inginkan apa? Carilah ilmu tentang Ramadan itu. Baca terus. Banyak, Pak, kekurangan kita dari Ramadan yang lalu itu banyak. Kalau kita pikir-pikir banyak. Nah, maka Ramadan ini tak boleh. Kita mesti tahu, oh yang ini dia, yang ini dia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, memperbanyak puasa sunat. Nah, Ustadz hari ini puasa, Pak Ustadz? Memang tak tahu, Pak. Ya. Habis ini nanti di perumahan Kaltek lagi nih ya. Acara ini juga. Nanti jam 4 acara juga. Maghrib acara juga. Ya, itulah rezeki Allah, Pak. Nah, saya katakan apa rezeki Allah? Jadi Allah tuh adil. Sekarang ini banyak orang batuk serak-serak, paling tidak ceramah dia tuh. Betul tidak? Tengok di masjid sekarang, batuk-batuk udara, suara habis. Tidak ceramah dia. Saya ceramah tiap malam, tiap pagi, tiap sore. Makanya jurnalis PNS, penceramah non-stop. Tapi suaranya nggak habis. Tandanya apa? Itulah Allah, udah diatur semuanya. Jurnalisku kojonya konya kuborinya kesehatan suara. Akan begitu. Ini mainan. Kan tadi udah bilang, mainan yang Allah berikan kepada kita. Jangan gara-gara sibuk main lupa yang ngasih mainan. Nah, itu dia. Bapak Ibu mainannya enak ini, kerja di PT PLN, BUMN, ya. Yang luar biasa. Walaupun kenyataannya tiap tahun rugi katanya, akan begitu ya. Nah, tetapi ya silakan jangan lupakan yang memberi mainan.
Jadi memperbanyak puasa. Besok pagi kalau bisa puasa lah Pak. Ya 13. Ya, kemudian Sabtu 14, Ahad 15. Ahad itu saya Sabtu itu udah nisfu Sa'ban. Ya, nisfu Sa'ban itu apa? Amal diangkat. Untuk apa kok memperbanyak puasa sunat dulu Pak Ustadz? Tadi kau udah saya katakan Ramadan itu pertandingan. Nggak ada orang Bapak Ibu juara dalam pertandingan kalau nggak pernah latihan. Saya main badminton dengan Pak Iwan ini pasti kalah. Dia masih latihan, saya enggak. Tapi kalau main sepeda boleh uji Pak, tanjakan mana, ayo lawan saya. Dia nggak akan bisa, semput. Kenapa? Enggak lah. Gitu. Jadi sepeda perlu latihan. Paham? Orang kalau nggak ada latihan, dia lah satu Ramadan tuh Pak. Hari pertama puasa tuh kayak ayam sakit. Temenung lah dekat pondok tuh. Ya dekat-dekat teras yang tempat kita duduk tuh. Kopi lah dulu dah. Ya, rokok lah dulu dah. Bertanya kawan, ngapo kau? Bongak. Jadi puasa tanya pula. Lah, emosi Pak. Ya, tidak pernah latihan. Jadi perbanyaklah puasa dulu untuk latihan perut kita ini. Nah, ibu bapak yang berbahagia, dan yang terakhir yang keempat, pasti tahu tuh, memperbanyak taubat. Kenapa memperbanyak taubat Pak Ustadz? Pak, Bu, kalau bapak ibu biasanya sholat duha, sekarang malas. Bapak ibu biasanya habis maghrib sholat sunat, ini malas. Pendek kata, malas saja kita beribadah sunat-sunat itu. Itu pertanda dosa kita sedang banyak. Percaya itu. Iman sedang turun. Tapi ketika bapak ibu puasa sunat plong, sholat duha gampang, tahajud oke, rawatib embat, itu imannya sedang naik dan dosa kita sedang tak banyak. Itu tandanya Pak. Jadi kalau udah ya baca Quran misalnya, biasa kita baca Quran habis pulang subuh baca Quran. Ini malas kali ku ngaji deh. Dosa tadi malam itu. Entah ngapo tadi malam, maka malas kita ngaji. Itu dia Pak. Nah, makanya sebelum Ramadan perlu taubat. Taubat baik-baik. Ya, mandi taubatkah? Sholat sunat taubatkah? Istighfarkah? Karena Ramadan itu hanya bisa dimasuki oleh hati-hati yang suci. Nah, di definisi taubat inilah maka dibuatlah acara kumpul-kumpul, acara fakfu wasfahu, menyambut bulan suci. Itu dia Pak, dalam rangka taubat. Ya, karena dosa dengan manusia tidak bisa diampuni oleh Allah kalau yang bersangkutan tidak memaafkannya. Maka pun kita bermaaf-maafan. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah enggak ada itu acara maafan sebelum Ramadan, itu bid'ah, itu biajo lah Pak. Ya. Enggak perlu dibahas. Ya, biarkan saja. Nah, karena tidak semua Pak yang seperti itu. Nah, oleh karena itu empat inilah yang kalau Bapak Ibu ingin sukses di Ramadan nanti, ya peganglah yang empat ini. Insya Allah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, yang buahnya nggak tanggung-tanggung Pak. La'allakum tattaqun. Tattaqun itu bekal untuk pulang. Ya, kita pulangnya kemana? Pulang kita kemana? Ke sorga. Kan udah kita bilang, kampung kita di mana? Sorga. Oh enggak Pak Ustadz, saya orang Taluk. Taluk itu tempat kau lahir, di situ kau dikasih mainan. Pasir Pengarayan tempat kau lahir, di situ dikasih mainan. Kampung asli kita semua sorga. Maka ketika kita pulang harus tahu jalan pulang. Jalan pulang itu ke sorga. Gimana caranya? Tiketnya hanya satu, takwa. Isi takwa itu pahala. Kalau kau hilangkan la-nya, tinggal paha, nah, maka kau akan pulang ke sampingnya neraka. Hanya kan begitu. Jangan pahala dengan paha itu kan cuma menghilangkan satu huruf saja. Bapakmu cari apa? Cari pahala atau cari paha?
Salah kadang-kadang cari paha. Ya kan begitu jadinya. Dah. Nah, ini saja dari saya Bapak Ibu. Ya, semoga bermanfaat. Ya, ada pertanyaan? Tak ada? Tentang Ramadan ini? Tak ada ya? Nah, besok kita sambung aja lah dalam kajian Ramadan. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li azwajina wa li auladina wa li masaikhna wa liman ahsana ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina min fadlika amman siwak. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana ya Allah min amrina rasyada. Allahumma balik umurana fi syahri Ramadan wa ahilhu alaina bis salamati wal islam wal amni wal iman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.